Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang duduk daun. Duduk daun itu ada 3 jenis, ada tersebar, berhadapan, dan juga berkarang. Duduk daun yang pertama akan kita bahas yaitu duduk daun tersebar. Duduk daun tersebar jika pada satu nodus batang terdapat satu helaian daun. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu bahwa daun dia melekat pada nodus batang atau buku-buku batang. Nah, ini adalah yang disebut dengan nodus batang. Pada pohon siri ini terlihat cukup jelas nodus batangnya. Ini nodus batang yang pertama saya pegang, kemudian ini nodus batang berikutnya ke atas, ini juga nodus batang berikutnya. Nah, jadi daun itu melekat pada nodus batang atau buku batang. Pada pohon siri ini duduk daunnya tersebar. Pada satu nodus batang terdapat satu helaian daun. Nah, secara morfologi, daun siri ini berbentuk daun dengan bangun daun terlebar di bagian bawah tengah. Kalau kita lakukan seperti ini dibagi dua, dia terlebar ada di bagian sini. Kemudian kita lihat pertulangan daunnya. Pertulangan daunnya itu menjari, ujung daunnya itu runcing, kemudian tepi daunnya itu rata, tepi daunnya, kemudian pangkal daunnya itu terbelah. Nah, daun sirih termasuk daun tunggal. Daun tunggal itu ciri-cirinya di ketiak daun, nih, ini dia ketiak daun, itu terdapat kuncup. Kemudian dia ini termasuk daun yang tidak lengkap karena hanya terdapat tangkai dan juga helaian daun saja. Permukaannya licin, kemudian daging daunnya tipis. Ini adalah pohon soka. Pohon soka ini mempunyai duduk daun yang berhadapan. Duduk daun berhadapan yaitu jika satu nodus batang ini, setiap nodus batangnya mempunyai dua helaian daun. Helaian daun pertama, helaian daun kedua. Nah, daun soka ini menjadi duduk daun yang berhadapan bersilangan. Kalau kita lihat dari atas, ini seperti tanda tambah. Jadi yang ini menghadap ke sini, daun yang di nodus berikutnya menghadap ke sini, nodus berikutnya dia kembali lagi menghadap ke sini. Ini disebut dengan duduk daun berhadapan bersilangan. Jadi ini adalah nodus batang. Nodus batang ini tempat melekatnya daun. Daun melekat melalui tangkai daun. Ini adalah tangkai daunnya. Kita lihat secara morfologi, daun soka ini mempunyai bagian yang terlebar di tengah helaian, kemudian mempunyai sisi daun yang rata dengan pertulangan daun menyirip, ujung daunnya meruncing, kemudian pangkal daunnya meruncing juga. Daun soka ini termasuk daun tunggal karena satu tangkai daun ini mempunyai satu helaian daun saja, dan juga termasuk daun tidak lengkap. Dia hanya mempunyai helaian daun dan juga tangkai daun. Kita lihat sekarang ini adalah pohon oleander. Pohon oleander ini secara morfologi daunnya kita mulai dari duduk daun. Duduk daunnya yaitu berkarang. Kenapa dia berkarang? Karena satu buku batang ini terdapat lebih dari 2 helai daun. Ini ada 1, 2, 3, ada 3 helai daun. Mana sih buku batangnya? Ini adalah buku batang. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi buku batang ini adalah tempat melekatnya daun. Kita lihat nih buku batang ini paling bawah ada 1, 2. Nah, kemudian ini buku batang berikutnya ada 1, 2, 3. Buku batang berikutnya 1, 2, 3. Jadi setiap buku batang ini buku batang. Nih, ini adalah buku batang. Nih, ini adalah buku batang. Ini buku batang.
Jadi setiap buku batang yang terdapat lebih dari 2 helai daun itu disebut dengan duduk daun berkarang. Kita lihat secara morfologi. Daun oleander ini bangun daunnya lancet. Coba kita lihat, bagian tengahnya itu terlebar ada di bagian tengah. Kemudian perbandingan panjang daun dan juga lebar daunnya 5:1. Dia disebut dengan bangun lancet. Ujung daunnya itu meruncing, pangkal daunnya juga meruncing, tepi daunnya rata, pertulangan daunnya menyirip, kemudian daging daunnya tipis, permukaannya halus. Daun oleander ini termasuk daun tunggal karena satu tangkai daun ini adalah tangkai daunnya. Satu tangkai daun ini mempunyai 1 helaian daun, dan daun oleander ini termasuk daun yang tidak lengkap karena dia hanya mempunyai tangkai dan juga helaian daun saja.